Wadatul Hasanah dengan NIM 2303806131024. Saya di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember. Dan beberapa uji yang saya akan membahasnya, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif, dan yang kedua yaitu ada uji tabel deskriptif kuantitatif, dan yang ketiga itu ada uji validitas, dan yang keempat reliabilitas, dan yang kelima regresi sederhana, dan yang keenam yaitu one sample call monograph, seperti itu. Jangan lupa next video selanjutnya. Kita buka aplikasi IBM SPSS terlebih dahulu. Nah, untuk tampilannya bakal seperti ini. Nah, di sini kita ke variable view yang ada di bawah sini ya, guys. Kita ketik di sini kolom name di sini X1 sampai X12. Nah, di sini sudah terselesaikan dari tulisan X1 sampai X14 di sini. Lalu kita di bawah X14 di sini tulis total X. Ini telah selesai untuk X-nya. Lanjut kita tulis Y di kolom NIM tersebut. Di bawahnya total X. Di sini tulis Y. Y1 ini sampai 6. Ketika sudah menyelesaikan tulisan X sampai Y di sini, lalu kita ke kolom desimal di sini kita rubah 0. Ketika sudah terselesaikan jadi desimal di sini, nah kita untuk total X di sini tertulis di label di sini dituliskan harga. Nah, untuk total Y di sini keputusan pembelian. Ketika sudah selesai seperti ini, kita ke kolom value di sini ya. Nah, kita ketik. Nah, kita muncul nih. Kita klik barusan kita muncul seperti ini, dan untuk value di sini tulis 1. 1 dan label di sini tertulis STS. Lalu kita add. Nah, pasti ada sudah muncul ya di kolom kotak di sini. Lalu kita lanjut ke 2 ya, untuk value-nya 2 dan di label di sini tertulis TS. Nah, kita add lagi nih. Nah, baru tertampil juga, dan ketiga di sini kita tulis N ya. Langsung di add. Nah, langsung juga keluar di kotak di sini. Nah, terus kita lanjut ke 4. Kita tertulis S, add lagi, dan terakhir kita 5, tulis 5 di sini, dan labelnya itu ditulis SS. Kita langsung add. Nah, kan di sini sudah tertulis 1 sampai 5, baru kita klik OK, guys. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ke kolom measure di sini ya. Nah, di sini kita rubah ke nominal ya. Ini nominal. Ini seterusnya kita rubah ke nominal kecuali total X dan total Y. Untuk total X dan total Y di sini rubah ke ini scale ya, di sini dirubah untuk harga di sini ya. Jadi untuk nominal hanya yang di sini X di sini yang dirubah, namun untuk total X kita rubah scale ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita ke data view di sini yang ada di pojok bawah di sini. Yang berdekatan dengan variable view di sini kita pencet, kita klik aja. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini. Jadi, untuk selanjutnya kita ke data view ya. Kan barusan ada di variable view, lalu kita ke klik data view di sini untuk tampilannya seperti ini. Nah, terus kita ke ini tabulasi data ya. Terus kita copy nih di atas sampai tepi bawah seperti ini ya. Ya. Lalu kita Ctrl C, baru kita kembali ke tempat tadi, ke data view barusan. Nah, langsung kita klik Ctrl V. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki uji statistik deskriptif. Nah, ketika kita sudah ada di data view barusan, kita lanjut ke analis yang ada di atas di sini. Pilih deskriptif statistik di sini ya. Lalu kita pilih juga frequent ya, klik. Nah, di sini langsung pindahkan X1 sampai total ke variabel seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik statistik. Lalu kita pilih mean, median, dan STD, dan range. Lalu kita continuous. Nah, kita OK. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pindah Y ke variabel. Sebelum kita pindah Y ke variabel, kita harus memindahkan X1 sampai total ini ke tempat tersebut di sini ya. Nah, kita pindah. Lalu kita pindahkan yang Y. Yang Y kita pindah
ke variabel sampai keputusan pembelian. Nah, untuk langkah-langkahnya masih sama dengan yang X. Lalu kita klik statistik, kita sudah klik median, STD, range, langsung continuous ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini hasil yang Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tabel deskriptif kuantitatif. Nah, kita lanjut ke analis lagi ya. Ke deskriptif statistik, kita pilih deskriptif di sini. Lalu kita pindahkan X1 sampai X14 tanpa total ya. Jadi totalnya nggak usah diikutin seperti itu. Kita pindah sampai 14 ya, kita pindah ke variabel ya. Lalu kita opt-in, terus kita klik command ya, STD ini, terus minimum dan maksimum, lalu kita continuous. Nah, kita lanjut ke yang Y ya. Sebelum kita memindahkan yang Y ini ke variabel, lalu kita harus memindahkan yang X terlebih dahulu ke tempat yang tadi. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Lalu kita copy yang Y tanpa ikuti, yang keputusan pembelian tanpa diikuti ya. Lalu kita pindah ke variabel. Nah, seperti ini. Lalu kita klik option, terus kita sudah pilih mean, STD, minimum dan maksimum, lalu kita continue. Nah, terus kita klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Yang Y ya, seperti ini. Jadi untuk langkah-langkahnya masih sama. Selanjutnya kita akan memasuki uji validitas untuk melihat valid atau tidak validnya kuesioner kita. Nah, untuk langkah pertama kita ke analyze ya. Kita pilih correlate ya di sini ya. Lalu kita pilih bivariate. Nah, munculnya seperti ini nih tampilannya ya. Terus kita dari X1 sampai total kita pindah ke variabel. Ya. Nah, kita pindah langsung kita option ya. Kita pilih mean di sini, klik ya. Selesai, kita continuous, lalu OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ya, untuk hasilnya akan seperti ini. Setelah dipindah, lalu kita pindah yang Y. Ya, kan barusan kita pindahin ke yang X ke sebelah sini, lalu kita pindah yang Y ke variabel sampai keputusan pembelian di sini ya. Kita pilih panah di sini lebih cepat. Nah, ini sudah berpindah ya. Lalu kita option ya. Nah, kita udah pilih mean, continuous ya, continuous, lalu kita OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner kita sudah konsisten. Nah, untuk langkah pertama kita tetap ke analyze ya di sini. Lalu kita pilih scale ya. Nah, di sini ada pilihan juga, kita pilih reliabilitas analis ya. Lalu kita pindah yang X1 sampai harga. Nah, ke item ya. Lalu kita klik statistik, lalu kita pilih item, scale, lalu scale of item delete. Nah, sudah ya. Terus kita continuous. Kita klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk langkah yang Y masih sama dengan langkah yang X. Nah, untuk selanjutnya kita akan memindahkan yang Y ke item ya. Sebelum kita memindahkan Y ke item, kita pindah terlebih dahulu nih yang X ya. Kita pindah X dulu ke tempat sebelumnya. Nah, lalu kita pindahkan yang Y ya ke item. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik statistik di sini. Nah, ini sudah diklik ya. Nah, untuk item scale dan scale if item delete ya sudah terpilih. Jadi kita langsung klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini yang Y. Nah, jadi langkah-langkahnya masih sama dengan yang X tadi ya. Namun yang berbeda harus dipindahkan terlebih dahulu nih yang X dan Y ke item seperti itu. Yaitu regresi sederhana. Baik, kita akan ke uji regresi. Sebelumnya kita ke file terlebih dahulu, lalu pilih new dan kita pilih data, klik, lalu tampilannya seperti ini. Lalu kita ke variabel U, lalu di kolom name di sini kita tulis X ya, terus di bawahnya Y. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita rubah di sini, rubah scale ya, sini. Nah, kita untuk kolom desimal di sini rubah 0. Lalu sorry ya guys. Nah, seperti ini. Lalu kita ke data view. Nah, untuk X di sini saya mengambil total harga yang ada di tabulasi data ini ya. Nah, untuk X-nya. Lalu kita ke ini untuk yang Y ya, kita ambil lagi yang ini sebelah ini ya.
Nah, untuk total Y di sini kita copy saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita ke analis ya. Lalu kita pilih regresi. Ya. Lalu kita pilih linear. Nah, terus di sini Y-nya kita pindah ke dependent. Untuk X-nya ini kita pindah ke independent. Nah, terus kita klik di sini statistik. Nah, sudah kita klik estimate non mode fit. Nah, kita lanjut ke continue. Nah, kita sudah ketik continue, kita ke plot ya. Ke plot di sini pilih spread ya. Pindah ke X ya. Terus thread ini pindah ke Y seperti itu. Lalu kita klik histogram sama normal ya. Lalu kita continue, kita klik OK. Untuk hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Slide terakhir di sini yaitu one sample call monograph. Nah, untuk langkah pertama kita masih tetap dengan analis ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang namanya non parametric ini text ya. Kita pilih ke legacy dialog. Nah, terus kita pilih ke bawah di sini satu sampel KS, kita klik ya. Nah, untuk tampilan akan seperti ini. Nah, kita pilih understand. Nah, kita pindahkan ke test variable. Kita klik aja panah. Nah, ini sudah pindah ya. Lalu kita pilih option. Nah, kita pilih descriptive. Terus jangan lupa continuous. Nah, akan kembali seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Itu saja, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're